Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali berhimpun ke hadirat Tuhan dalam ibadah raya Pentakosta pada minggu hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, bahkan perjamuan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengurapi dengan minyaknya. Haleluya, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, berembuslah, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir. Mari berembuslah, berembuslah, berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari pujikan lagi, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Mari urapi kami Tuhan, urapilah kami. Haleluya, dengan minyak
disurahkan, 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 haleluya, disurahkan di tempat ini, haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Surahkanlah Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami pada pagi hari ini. Urapi, berkati, pimpin kami ibadah ini dari awal sampai selesainya. Roh Kudus bekerja dengan hebatnya, dengan luar biasanya melawat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Urapi, pimpin kami dalam pujian firman Tuhan, kur, penyembahan, persembahan, doa-doa kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada hadir beribadah ke hadirat Engkau. Terpujilah nama-Mu, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Mari bersuka cita. Haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, haleluya, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Pantai Kosta ku punya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Mari kembali berdiri bersama. Haleluya. Ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta ku punya. Mari kembali kobarkan api Pantai Kosta. Haleluya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada
gerakkan Roh Allah di sini. Sorak Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini, ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Dia, haleluya. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara, Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Haleluya. Anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi desanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi desanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya. Mari ada pembebasan saat pembebasan tiba. Belenggu dosa jadi patahkan. Mari bersorak, mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi desanya,
Mari nyatakan hari ini ada pembebasan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak baginya. Sekali lagi, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak, mari serukan bersama. Sekali lagi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kur, kaum pria, kami persilahkan untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus penuntun penolong dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak kuat berjalan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jalankan korban. Yang pertama, rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat Tuhan masih terbuka. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa. Sekali lagi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah. Masih pintu rahmat Tuhan. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kembali berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Allah yang mampu menjamah. Allah yang mampu mengubahkan setiap hati kita. Sembah Tuhan, haleluya.
Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan kusanjung Kau mulia, mulia bagimu Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi setiap kami Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan setiap kami. Ubah hatiku, selingkanku, samalah rindu hadir. Mari sembah Dia, haleluya. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan kusanjung Kau mulia, mulia. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Sembah kudus, kudus, sembah sembah Tuhan, sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Lihatlah tangan yang terangkat ke hadirat-Mu Tuhan, penuhi, 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 haleluya.
Khusus Ibu Tatit berdoa dan kami serahkan kepada hambanya yang melayani. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan kami syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa akan segala pemeliharaan Allah sepanjang malam hingga pagi hari ini. 10 hari kami sudah lewati ya Bapa. Semua hanya oleh karena kemurahan, semua hanya karena anugerah kasih setia Engkau di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus, kami sudah banyak memuji dan memuliakan akan nama Engkau Bapa. Kiranya pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadirat Engkau. Tuhan tahu setiap hati, Tuhan tahu kedatangan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan kasih kemurahan Allah. Semua hanya dalam otoritas Allah. Semua hanya dalam kehendak Allah. Seluruh kehidupan kami hanya ada dalam kuasa Engkau ya Bapa. Kami tidak berarti apa-apa tanpa Engkau. Terlebih tanpa kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kau di kau. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan terima kebenaran akan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati pribadi lepas pribadi kami. Kami tidak menjalani semuanya sebagaimana tradisi ya Bapa. Tapi kami benar-benar rindu akan kasih-Mu. Rindu akan jamahan kuasa-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh diperbaharui di dalam kehidupan kami. Ditambahkan kesetiaan kami, ditambahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang membawa kami di dalam jalan kebenaran Engkau ya Bapa. Hanya di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut bersama firman-Mu di dalam berkat nama satu iman percaya kami pada Putra Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut bersama firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Hari Selasa yang lalu Bapak Gembala memberikan perintah kepada saya untuk mendoakan bagi sidang jemaat yang berulang tahun di bulan Juni ini. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Gembala, maka dari itu saya sebutkan jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun bulan Juni bisa maju ke depan. Yang pertama Bapak Sudirman, kedua Bapak Miseno, yang ketiga Bapak David, yang keempat Ibu Winda, yang kelima Ibu Iis Nurhayati, yang keenam Ibu Elok, yang ketujuh Ibu Ngatminah, yang kedelapan Ibu Evi, yang kesembilan Ibu Jilvia, yang ke-10 Ibu Selda, yang ke-11 Saudara Wahyu, yang ke-12 Saudari Sharon, dan yang ke-13 anak Griselin atau cucu dari Bapak Jianto, anak dari Mudayana. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan.
Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Selamat, sekali lagi terima kasih Tuhan. Bagi yang berulang tahun berterima kasih kepada Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini, kami percaya Tuhan sudah menolong, menyertai, memberkati setahun yang telah lewat. Berdasarkan tanggal mereka masing-masing berulang tahun di bulan ini, Tuhan Yesus memberkati dalam segala aspek hidup mereka, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terus berharap, terus beriman, percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sertai dalam perjalanan hidup yang masih panjang yang Tuhan percayakan untuk hidup di muka bumi ini. Turunlah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tangan kanan mereka umur panjang, di tangan kiri mereka kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan tolong senantiasa. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berulang tahun di tanggal masing-masing. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Masa Pentakosta dan Masa Sesudah Pentakosta. Mari kita tampilkan slide berikutnya. Kita mau melihat terlebih dahulu latar belakang Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, bahwa Pentakosta adalah hari raya bangsa Israel, dirayakan 7 minggu atau 50 hari sesudah Paskah. Pentakosta juga disebut sebagai masa raya panen. Jadi Pentakosta diadakan sebagai salah satu dari 3 hari raya besar bangsa Israel. Ya, disitulah Allah memberikan ketetapan, peraturan untuk dilaksanakan secara turun-temurun dan selama-lamanya.
3 hari raya yang kita juga adakan sebagai orang-orang percaya kepada Yesus sama dengan 3 hari raya yang Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel. Yang pertama hari raya Paskah, yang kedua adalah hari raya Pentakosta, dan yang ketiga hari raya peniupan serune. Kapan itu peniupan serune? Saat Yesus datang yang kedua kali. Mari kita masuk pada pembahasan kita tentang masa Pentakosta. Masa Pentakosta dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara dapat membaca dalam kitab Keluaran pasal 30 sampai 32. Di situ di mana Allah menurunkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Allah menyatakan diri dalam wujud api yang memenuhi gunung Sinai. Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, jangan sekali-kali satu orang pun yang menyentuh bagian gunung itu atau berjalan dalam gunung itu, maka mereka akan mati. Namun Pentakosta pertama yang dirayakan oleh bangsa Israel adalah Pentakosta yang sangat menyedihkan. Di mana 3.000 orang dibinasakan oleh Tuhan karena mereka melakukan penyembahan anak lembu, patung emas, karena mereka menantikan Musa yang tidak kunjung-kunjung datang membawa hukum Taurat. Mereka dibinasakan oleh api Tuhan. Tapi masa raya Pentakosta dalam perjanjian baru di mana Yesus ada turun ke dunia dan dia berikan rohnya, ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh. Saudara, kita membaca ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah kenaikan Yesus ke surga, mereka menantikan janji Bapa. Dan tiba waktunya mereka menerima janji Bapa. Seorang yang akan diutus yang lain yang sama dengan Yesus, yang sehakikat dengan Yesus, yaitu Roh Kudus. Dan Pentakosta ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus dengan tanda. Satu-satunya tanda orang dipenuhkan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Berdasarkan apa yang Roh Kudus berikan kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bahasa roh tidak bisa diajarkan, bahasa roh tidak bisa dikursuskan, bahasa roh tidak bisa ditirukan. Karena Roh Kudus sendiri yang memberikan bahasa-bahasa itu. Dan ketika hari Pentakosta terjadi, ada sebuah peristiwa yang fenomenal. Terjadi hanya sekali. Kalau saudara membaca ketika mereka berkumpul di satu rumah, ada tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Ada orang yang menyaksikannya, ada fakta, ada saksi mata yang melihat. Mengapa ini sebagai peristiwa yang fenomenal? Karena hanya terjadi sekali. Dan sampai sekarang pun, sampai tahun 2025 ini, peristiwa yang sama tidak pernah terjadi lagi. Dengan tanda bunyi angin keras dan lidah-lidah api, enggak ada. Namun, cara Roh Kudus memenuhkan orang-orang percaya, itu memiliki pola yang berbeda-beda. Dan tetap yang dipentingkan adalah kepenuhan Roh Kudusnya pada peristiwa Pentakosta. Walaupun dipenuhkan hanya sekali, namun kepenuhannya harus setiap hari. Setelah saya dan saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kita harus menyerahkan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan kita sudah dengar bagaimana caranya kita penuh Roh Kudus. Saya tidak mengulanginya. Mari kita lanjutkan, itu masa Pentakosta. Tetapi
inilah yang akan kita hadapi sebagai gereja Tuhan. Apa yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 47, itulah yang akan kita hadapi bersama sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, tantangan bagi orang percaya. Kalau saudara membaca ayat 5 sampai 13, di situ ada orang-orang yang mendengar mereka berbahasa roh, banyak orang tercengang-cengang dan heran. Bertanya-tanya, apa artinya ini? Apa artinya ini? Mereka berbicara dalam bahasa tempat tinggal kita. Mereka heran, mereka tercengang-cengang. Dan ini adalah sesuatu yang positif. Bahwa Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus yang ada dalam hidup orang percaya akan membuat dunia itu tercengang-cengang dan heran. Karena ada perbedaan yang menyertai kita dengan dunia yang ada. Orang-orang tercengang-cengang. Beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika Bapak Ibu sidang jemaat berdoa 10 hari di tempat ini, di mana Roh Kudus bekerja, kemudian ada orang yang berbicara kepada saya. Ono apa di gereja itu? Ada apa di gereja itu setiap malam? Ada orang berdoa, saya jawab gitu. Tetangga sekitar sini. Kenapa mereka berteriak-teriak? Kenapa mereka mengucapkan perkataan-perkataan lain? Dan mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang bising, yang ribut bagi mereka. Dan ini poin yang kebi. Kita baca ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur merah. Setelah saya dan saudara merayakan Pentakosta, bersiap-siaplah. Kita akan terima ejekan, kita akan terima tuduhan, kita akan terima sindiran. Karena iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kekristenan kita. Karena iman kita kepada Roh Kudus yang tinggal memenuhi dan memimpin saya dan saudara. Padahal peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem merupakan sebuah peristiwa yang indah. Namun tetap ada saja orang yang mengejeknya. Dan inilah yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sudah ada memimpin, memenuhi hidup kita, yang akan memampukan kita. Walaupun ada sindiran, ada tuduhan, ada ejekan karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita akan kuat di dalamnya. Kita tidak akan pernah tergoncangkan dan tergoyahkan oleh apapun. Berikutnya. Yang berikutnya adalah ada perubahan hidup. Ada perubahan hidup. Mari kita baca ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Saya menyoroti pada bagian Petrus yang bisa mewakili ke-11 murid yang lain. Murid-murid Yesus, ketika Yesus mengalami penderitaan, banyak di antara mereka yang melarikan diri dan meninggalkan Yesus sendirian. Termasuk Petrus. Mari kita lihat next berikutnya. Siapakah Petrus? Dia seorang yang
pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam hidupnya. Yaitu dia mengkhianati Yesus, dia menyangkal Yesus, dan dia menjual Yesus. Petrus tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan gurunya di depan umum, di depan banyak orang. Ini Petrus. Dan kalau kita kembalikan dalam hidup saya dan saudara, siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Sekalipun itu pengikut Yesus Kristus, sekalipun itu pendeta, sekalipun itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat, semua pernah berbuat kesalahan. Baik di hadapan manusia, terkhusus di hadapan Tuhan. Petrus melakukan kesalahan yang fatal. Dia tidak jauh berbeda dengan Yudas Iskariot, namun dalam konteks yang berbeda. Sama yang Petrus lakukan. Tapi ketika Petrus bertobat, menangis, dan Roh Kudus memenuhkan hidupnya, dia mengalami perubahan hidup yang drastis. Perubahan hidup yang signifikan. Perubahan hidup yang luar biasa. Dari pribadi penakut, dia sangkal Yesus karena takut. Takut kalau apa yang Yesus derita, apa yang terjadi kepada Yesus, terjadi pula dalam hidupnya. Pribadi yang penakut, mungkin bisa dikatakan maaf kata, pengecut. Tapi ketika dia dipenuhkan Roh Kudus, dia diubahkan menjadi pribadi yang pemberani. Makanya ayat yang ke-14 ketika Petrus mendengar sindiran, ejekan, hinaan, karena orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia bangkit berdiri. Dan dia berbicara. Yang kita pelajari poin berikutnya, next. Yang ketiga, berani menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran, kalau ada yang salah, hendaklah ditegur, diperbaiki, itu berani. Makanya saya pribadi sangat senang kalau saya berbuat salah, jemaat itu menegur saya. Saya sangat senang. Daripada saya didiamkan dan dibiarkan, lebih baik saudara tegur saya. Mazmur katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya sangat senang dengan jemaat yang menegur kesalahan saya. Saya sangat senang. Petrus berdiri. Dia berani menyatakan kebenaran. Dulunya dia penakut, sekarang dia berani. Nah, tidak semua orang memang menerima Injil. Tidak semua orang menerima Injil. Namun bagaimanapun juga kita harus berani bersaksi tentang iman kita kepada dunia ini. Ketika Petrus mendengar ejekan itu, sindiran itu, Petrus berkata bahwa mereka sedang tidak mabuk anggur. Dari titik inilah Petrus memberitakan Injil. Bahwa Pentakosta itu adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama. Petrus mengutip apa yang disampaikan Nabi Yoel dalam kitab Yoel. Bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada anak-anak, teruna-teruna, pria wanita, hamba laki-laki dan perempuan.
Dari sini kita mengerti betapa pentingnya Roh Kudus itu. Banyak orang Kristen yang enggan mengalami Roh Kudus. Atau merasa tidak penting. Padahal Roh Kudus ini diberikan bagi anak-anak, bagi pemuda remaja, bagi pria wanita, bagi hamba laki-laki perempuan. Mengapa Tuhan berikan Roh Kudusnya? Karena tantangan ke depan itu enggak semakin mudah Bapak Ibu Saudara. Tantangan ke depan itu semakin dahsyat, semakin sulit. Dunia kita ini dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh kecemaran. Kita perlu penopang, kita perlu kekuatan dari Allah Roh Kudus. Petrus berani bersaksi, Petrus berani memberitakan Injil. Bersaksilah tentang iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus katakan barang siapa yang mengakui anak manusia di depan orang, maka aku akan mengakuinya. Tetapi barang siapa yang malu atau enggan mengakui aku di depan orang banyak, maka aku juga akan melakukan yang sama. Tidak perlu kita mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus. Memang bisa juga perlu. Tetapi tidak perlu kita menuntut mereka harus percaya. Yang penting kita berani bersaksi tentang iman kita. Dengan contoh-contoh sederhana. Kalau mungkin orang lain memuji Bapak Ibu. Oh tambah cantik ya. Puji Tuhan karena berkat Tuhan Yesus. Itu sudah cukup saudara berani mengakui Tuhan Yesus. Oh kamu penuh prestasi ya, kamu berhasil. Oh bukan dengan kekuatanku tetapi berkat Tuhan Yesus. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Yang penting kita berani. Beritakan Injil, entah menerima atau tidak, pasti ada dampaknya. Pentakosta juga adalah peneguhan dan keabsahan dari kematian dan kebangkitan Yesus. Itu inti Injil yang disampaikan Petrus. Dan kita lihat hasilnya ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bagaimanapun juga ketika Injil diberitakan, pasti ada dampak yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, next berikutnya. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan dan apa yang terjadi setelah masa raya Pentakosta? Yang keempat, intensitas persekutuan, pengajaran akan firman Allah, dan doa harus semakin meningkat. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mari saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara dan saya.
Setelah kita merayakan Pentakosta hari ini, milikilah peningkatan persekutuan, pengajaran akan firman dan doa semakin meningkat. Bukan hanya 10 hari yang telah kita lewati. Ya. Gereja mula-mula setelah mereka merayakan Pentakosta, mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hidup dalam persekutuan, berdoa, memecahkan roti bersama-sama. Dan mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati. Memang roh penurut, tetapi daging lemah. Tapi kalau dalam segala sesuatu, termasuk dalam urusan rohani, kita melakukannya dengan gembira hati dan tulus hati, maka saya percaya tidak akan ada yang namanya terpaksa atau putus di tengah jalan. Kenapa banyak orang Kristen yang dulunya berapi-api, setelah berjalannya waktu, mereka mulai undur, tinggalkan persekutuan, tinggalkan doa. Ada banyak faktor. Dan duanya adalah yang pertama bosan. Bosan. Yang kedua enggak kunjung dapat jawaban. Bosan. Ya di dalam bosan itu ada rasa capek, rasa lelah, rasa males, itu bosan. Sejak dulu ditunggu lek sembahyang berlutut terus. Bosan. Yang kedua karena enggak ada kunjung jawaban, enggak ada apa-apa yang dia dapatkan. Sehingga banyak orang yang dulu sangat semangat dalam Tuhan, setelah berjalannya waktu, mulai pelan-pelan tinggalkan Tuhan. Pentakosta harus menjadi titik balik. Bagaimana intensitas persekutuan, pengajaran akan firman, dan doa kita semakin meningkat. Poin yang kelima, next. Ya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang kita kerjakan setelah kita merayakan Pentakosta? Pemberian yang terbaik. 43 sampai 44, Kisah Para Rasul 2 ayat 43-44. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berat ya Bapak Ibu? Berat apa ringan Bapak Ibu? Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berat. Tapi yang mau dijelaskan bagi saya dan saudara adalah kita harus berusaha untuk melakukan pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik bukan berdasarkan apa yang tidak kita punya, tapi melainkan atau berdasarkan apa yang kita punya. Itu pemberian yang terbaik. Mereka memiliki apa yang mereka bisa berikan. Mereka memiliki apa yang mereka punyai untuk dibagikan bersama. Nah, ini pemberian yang terbaik. Bagi sesama orang-orang percaya, mereka memberikan berkat yang mereka punya untuk kepentingan bersama.
Mereka juga memberikan berkat-berkat yang mereka punya untuk rasul-rasul, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dan untuk pemberitaan Injil. Itulah yang mereka lakukan. Saudara bisa membaca pada pasal 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi mereka memberikan berdasarkan apa yang mereka punya. Mereka mengabaikan terlebih dahulu kebutuhan yang mereka perlukan. Mereka memberi. Supaya ada kesatuan di dalamnya. Berbagi berkat sesama orang-orang percaya. Berbagi berkat untuk rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan. Berbagi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berbagi berkat untuk kemajuan pemberitaan Injil. Saudara bisa melakukan pemberian-pemberian ini kepada sesama jemaat yang membutuhkan. Saudara bisa memberikan pemberian-pemberian yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Melalui persembahan saudara, melalui persepuluhan yang saudara berikan. Yang saudara kembalikan karena ketaatan saudara akan firman Allah. Untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja saudara. Saudara harus perhatikan itu semua. Kita harus perhatikan bersama. Waktu minggu yang lalu saya pelayanan ke Ngunut. Bapak Gembalanya bersaksi. Bapak Gembalanya bersaksi. Waktu itu dia bergumul dengan sebidang tanah yang mau dia beli untuk didirikan gereja cabang. Ketika dia berdoa kemudian ada jemaat datang. Jemaat datang ini sambil menangis. Bapak Gembala, minggu yang lalu ada tamu saya tertemplak akan firman Tuhan. Saya selama jadi Kristen sampai sekarang sudah kurang lebih 40 tahunan saya enggak pernah mengembalikan perpuluhan. Saya tertemplak. Saya diberitahu firman Allah, saya sadar. Dan saya mau kembalikan milik Tuhan. Bukan untuk memperkaya Bapak Gembala, jemaat ini berkata seperti itu. Tetapi karena saya rindu melayani Tuhan dengan apa yang bisa saya kerjakan. Waktu itu Bapak Gembala cerita bergumul sebidang tanah dengan harga 120 juta. Jemaat ini kasih amplop. Dia cerita, ya saya dosa enggak? Amplopnya kok tipis teman. Setelah dibuka, cek 120 juta rupiah. Bapak Gembala menangis di hadapan Tuhan. Satu kali ketika jemaatnya berkata, Pak Gembala doakan supaya saya menang tender. Kalau menang saya akan berbagi berkat. Tidak usah, saya sudah diberkati Tuhan. Satu kali ketika Bapak Gembala berdoa, tin. Pikirnya siapa? Jemaat ini bawa pita Fortuner. Dia berikan kepada Bapak Gembala. Sambil berlutut menangis, jemaat berkata, terima kasih doanya saya menang tender dan ini janji saya. Bapak Gembala bercerita, ada jemaat datang. Pak Gembala, saya selama ini mengabaikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya berikan tanah untuk Bapak Gembala berukuran 10 row. 10 row itu kurang lebih 140 meter persegi. Bapak Gembala bisa gunakan untuk apapun. Ya. Mereka cinta, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga sama. Cinta akan pekerjaan Tuhan. Cinta akan pelayanan di tempat ini. Cinta untuk jiwa-jiwa. Cinta untuk berbagi berkat.
kepada jemaat yang membutuhkan. Karena tingkatan ekonomi kita berbeda-beda. Dan kita yang sudah diberkati, kita mau melakukan apa yang orang-orang lakukan setelah masa raya Pentakosta. Bagian yang terakhir. Next. Kesimpulan. Kita melihat ayat yang ke-43. Ketakutanlah mereka semua. Ini ketakutan yang positif. Karena apa? Karena banyak mujizat yang terjadi. Dan Tuhan rindu mengembalikan mujizatnya di gereja ini. Tuhan rindu mengembalikan mujizatnya di tengah-tengah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ketika mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita, banyak orang akan menjadi takut. Mazmur katakan, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Ayat 47 bagian A, mereka disukai semua orang. Pulanglah dari gereja ini, bersosialisasilah dengan masyarakat bersama, dan jadilah pribadi yang disukai semua orang karena Roh Kudus yang memimpin, memenuhkan dan menuntun hidup kita. Disukai semua orang. Dan yang terakhir, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah hati yang terbeban akan keselamatan jiwa-jiwa. Masih ada banyak orang di luar sana yang belum percaya. Pentakosta kita nikmati. Karena kesehatian kita, karena bersatunya kita, karena persekutuan kita kepada Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan. Mari rindukan dalam hati. Aku rindu gerejaku ini penuh dengan jiwa-jiwa. Aku rindu gerejaku ini penuh dengan orang-orang yang diselamatkan. Masih adakah itu di hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari-hari ini? Masih adakah itu? Masih adakah itu beban terhadap jiwa-jiwa? Kalau saya dengar dari jemaat di sini yang sudah berusia, dulu mereka sangat aktif memberitakan Injil di masa muda mereka. Seperti Makis, Buliana, dan lain sebagainya. Mereka rela ke pelorot-pelorot beritakan Injil, bersaksi. Dan mereka berkata, karena sudah usia tua, gantilah yang muda-muda. Mari, biar Roh Kudus membangkitkan semangat kita. Supaya Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan namanya. Selamat Hari Raya Pentakosta, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian lagu sebelum firman tadi ya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita terima juga sakramen perjamuan kudus yang ada. Kita menyembah Tuhan sejenak, kita menikmati hadiratnya sejenak, kita menikmati kepenuhan Roh Kudus sejenak pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, haleluya. Jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, amin. Ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, amin. Ku sembah Kudus. Mari setiap hati kita sembah Dia. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, haleluya. Ku sembah Kudus, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sudah menerima firman-Mu, agar firman-Mu meneguhkan iman kami semua, supaya kami tetap memiliki kepercayaan, kesetiaan, seperti para rasul-rasul dahulu. Kami pun umat-Mu hidup di akhir zaman, kami perlu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, meneguhkan kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu. Boleh berhenti dalam berbicara, tapi Roh Kudus dan Allah Roh Kudus selalu menyertai kami, membimbing kami ya Bapa. Terima kasih, kami sebentar akan terima yaitu perjamuan kudus. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu, juga hamba-Mu yang melayani, kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja. Seluruh jemaat-Mu yang menerima roti anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu dalam hidup kami bersama. Dan kami bersama dan semua diberkati lewat perjamuan ini ya Bapa. Kami akan kerjakan bersama-sama, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan ya. Dengan senang hati dan dengan tenang kita akan terima berkat perjamuan kudus
yang bertugas untuk maju ke depan. Ya. Mengangkat pujian tak terukur kasih-Mu, Yesus. Bantu Pak Meseno, bantu nggak Pak Mes? Pak, Terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku tak terukur. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku tak terukur. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, semua sudah menerima roti dan anggur. Kalau sudah menerima semuanya, saya jemput berdiri bersama-sama. Kita taruh roti tangan kanan, kita makan bersama-sama selesai pembacaan firman Allah yang terambil dalam Injil Matius. Dengan percaya, dengan yakin, dengan iman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Bapa, kami akan makan bersama-sama, tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kami. Dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan bersama-sama dengan percaya. Haleluya. Cawan kita taruh tangan kanan, kita angkat ke atas. Kita akan minum bersama-sama selesai pembacaan firman Allah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas pengampunan-Mu ya Bapa. Dan seluruh jemaat-Mu yang hadir siang ini diberkati lewat roti dan anggur, darah-Mu yang akan kami minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dan kita bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur. Betapa besar kasih Tuhan, kasih Kristus akan dunia ini. Anaknya yang tunggal diberikan supaya kita tidak binasa, kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita katakan haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan siang ini. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, saudara. Kita manusia yang berdosa. Saudara dan saya perlu kekuatan yang dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. 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 Bapa kami di dalam kerajaan surga. Firman-Mu satukanlah dengan perjamuan kudus ini. Menyatukan di dalam iman kami, mengokohkan, menguatkan, meneguhkan dalam iman kami, pengiringan kami kepadamu ya Bapa, supaya kami hidup benar, kudus di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah dan lewat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan semua ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Mari sambil mengumpulkan gelas, mari angkat pujian ya. Saya ingat pujian ini kesukaannya Ibu almarhum, yaitu Ibu Suhartini. Pantai Kosta Hiranlah. Kita angkat pujian ini. Semangat ya. Haleluya. Kosta Hiranlah, Pantai Kosta Hiranlah, ya api. Pantai Kosta Hiranlah, kekirangan datang oleh api. Pantai Kosta, ya api. Kosta Hiranlah, Pantai Kosta. Pantai Kosta Hiranlah, ya api. Pantai Kosta Hiranlah, kekirangan datang oleh api. Pantai Kosta, ya api. Pantai
Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah. Pentekosta heranlah, ya Abi. Pentekosta heranlah. Kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, ya Abi. Pentekosta heranlah. Kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, Abi. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, Pentekosta. Kita semangat, haleluya. Heranlah, kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, ya Abi. Pentekosta heranlah, kegirangan oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, haleluya. Pentekosta heranlah, kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, Abi. Pentekosta heranlah, kegirangan oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, ya Abi. Pentekosta heranlah, kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah, kali lagi. Pentekosta heranlah, Pentekosta heranlah, ya Abi. Pentekosta heranlah, kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah, Pentekosta, Pentekosta heranlah, Abi. Pentekosta heranlah, kegirangan datang oleh Abi. Pentekosta, ya Abi. Pentekosta heranlah. Kami serahkan persembahan jemaatmu siang ini, baik yang pertama maupun yang kedua, 10 yang dikembalikan jemaatmu hari ini berdasarkan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih keluarga Mas Lukas bersama-sama. Terus yang ini keluarga dari mana? Yang depan. Pernah ke sini ya? Oh ya, selamat hari Pentakosta ya. Kalau Mbak Gung sudah tua ya maklumi. Ya puji Tuhan ya. Lukas, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja ya. Akhirnya kembali normal ya. Selasa yaitu doa kaum muda, Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat ya. Jumat ini tanggal 14 kalau enggak salah, ya, tanggal berapa itu? Jumat ini kita adakan ibadah kaum wanita. Ya betul ya? Gil? Ibadah kaum wanita, lalu Sabtu kaum muda, Minggu sekolah minggu pagi, siang normal kembali juga ibadah raya seperti ini, setengah 9. Lalu undangan ibadah bersama-sama BKSG, tanggal berapa mangga? Tanggal 14 hari Sabtu di GKJW Bonagung ya. Ibu-ibu bisa daftar tanggal 14 hari Sabtu ibadah BKSG di GKJW Bonagung. Ya puji Tuhan. Terima kasih sama saya sebagai gembala tempat ini yang sudah menyangkal selama 10 hari. Dalam hari ini sebentar nanti kita mengakhiri, tapi tidak boleh berhenti. Firman Allah katakan tadi,
kita teruskan ya untuk doa bersama-sama, entah itu doa Jumat terkhusus, para pelayan-pelayan hadirlah ya untuk doa untuk menghadapi Sabtu latihan, untuk Minggu ibadah ya. Jadi nanti ya selesai doa berkat ya, saudara tidak boleh pulang sebab saudara membawa masakan ya yang ada di meja itu, makanan minuman kita akan makan bersama-sama. Berkat rohani sudah kita terima, maka kita pun dengan senang hati, dengan penuh syukur, berkat jasmani yang melimpah kita akan nikmati, makan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kehadiran kita bersama. Kita akan bersama-sama mengakhiri dalam ibadah siang ini. Mari kita akan bangkit bersama-sama berdiri ya. Kita akan angkat satu pujian, kunaikan syukur. Lama 10 hari kita bersyukur diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kunaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak bisa-bisa. Haleluya. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu, besar setiamu. Kali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau sudah memberkati firman-Mu, Engkau memberkati kehadiran kami semua, seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah, lewat perjamuan kudus dan berkat-berkat rohani senantiasa menguatkan iman kami bersama ya Bapa. Segala pekerjaan jemaat-Mu yang dikelola dari apapun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami teringat akan kasih kami, yaitu Bapak Jaman, Tuhanku yang memulihkan kesehatannya ya Bapak. Dan kami serahkan keluarga ini dalam tangan Engkau. Dan seluruh jemaat-Mu masing-masing yang sudah hadir, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati keperluan, kebutuhan anak-anak sekolah. Beri Tuhan senantiasa roh hikmat marifat dalam haleluya pendidikannya, dibuatnya semua ke depan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih-kasih kami bersama-sama dalam ibadah siang hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Mas Luka diberkati oleh Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu semua yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sebentar Tuhan juga berlatih pujian, yaitu grup pemuda remaja, juga kami serahkan dalam tangan Kau. Dan sebentar kami boleh, sebelum beranjak meninggalkan tempat ini, kami menikmati berkat secara jasmani. Jemaat-Mu yang sudah membawa semuanya, itu berupa makanan, minuman, atau mungkin buah, atau apapun. Tuhan, kuduskan dengan firman-Mu. Hamba-hamba-Mu yang menghadapi meja kosong pun Tuhan memberkati. Seperti Tuhan berkati kami, jemaat-Mu GPDI Tunggul Permanu pada siang hari ini. Segala korban apapun jemaat-Mu yang sudah dilakukan, jerih payahnya tidak sia-sia. Kalau selesai semuanya kami pulang,
sepanjang minggu ke depan, sepanjang bulan ke depan. Bahkan yang berulang tahun pada saat siang ini di bulan Juni ini dilawat, diberkati oleh Tuhan, iman rohaninya, kesetiaannya, pekerjaannya, kesehatannya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan bersama. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami bersama jemaatmu siang ini, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, kami keturunan Bapak Abraham orang percaya. Engkau memberkati kami, berkat rohani, berkat jasmani ya Bapa. Dan kami memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan kami akan makan bersama-sama berkat yang tersedia ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah kami siang ini ya Bapak. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Itu makannya lewat pintu tengah aja mungkin. Mejanya soalnya di tengah-tengah ya. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati semuanya.